Kita dengar firman Tuhan dulu baru timbul itu iman. Tapi ada juga yang berkata iman itu sudah ada tapi dia tidak bertumbuh, sehingga pada saat pendengaran dia bertumbuh. Nah, ini bagaimana menurut Kak Elia? Ya, bentar ya, saya buka ayatnya ya. Kita buka dalam Matius 17 ayat 20. Sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Ya. Di dalam 1 Yohanes atau 3 Yohanes saya lupa, iman itu diperumpamakan seperti benih. Makanya di dalam sebentar saya buka ya, 2 Korintus 9 ya, 2 Korintus 9, kita buka aja semua ya, ayat 10. Dikatakan begini, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ya. Kemudian kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami, sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Nah, benih, kalau di dalam 2 Korintus ini itu dikatakan itu tentang sukacita, berkat sebenarnya. Tapi gini, iman itu, kalau ini kan benih yang diberikan toh sebagai berkat. Ingat, benih yang diberikan sebagai berkat. Nah, berbicara mengenai iman timbul dari pendengaran, berarti ada yang ditanam, benih itu ditanam, dan benih itu bertumbuh, dan itu diberikan melalui apa? Pemberitaan. Jadi orang bisa mengerti Tuhan melalui pemberitaan. Makanya dalam Matius 28 ayat 19 dikatakan, karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah. Kamu akan menjadi saksiku sampai ke Samaria, Yudea dan Samaria sampai ke ujung seluruh bumi. Yaitu tentang pemberitaan mengenai Kristus. Iman itu seperti benih. Tadi kita baca Tuhan Yesus sendiri bilang itu biji sesawi. Biji itu. Nah, benih ini harus ditabur. Firman Tuhan itu harus ditabur. Nah, kalau itu ditabur, yang ditabur itu apa? Benih firman Tuhan itu. Dan firman Tuhan yang ditabur di dalam diri orang itu menjadi iman bagi dia. Jadi iman timbul dari pendengaran itu benar. Karena yang ditabur itu firman Tuhan. Firman itulah yang melahirkan iman. Contohnya begini, iman, pengharapan, dan kasih yang terbesar diantaranya adalah kasih. Kasih Tuhan, Yohanes 3 ayat 16, itu di dalam Kristus. Tetapi oleh kasih Tuhan itu, pemberitaan mengenai kasihnya itu melahirkan iman di dalam kita. Dan iman itu melahirkan pengharapan kembali kepada dia. Jadi memang firman Tuhan itu benih yang ditabur, dan firman Tuhan itu yang akan melahirkan apa? Iman. Kalau benih itu tidak ditabur, mungkinkah dia akan bertumbuh? Kalau benih itu tidak ditabur, mungkinkah ada tunas? Jadi kalau orang tidak ditaburi dengan firman Tuhan yang dia dengar, mungkinkah ada imannya? Tapi ini tidak mutlak. Kenapa? Karena Tuhan itu punya cara-caranya di dalam hak prerogatifnya dan providensinya kepada orang-orang yang dia kasih. Misalnya Rasul Paulus, Sekinah Kristus Yesus itu langsung menemui dia.
Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tapi itu tentang firman juga enggak? Iya, Tuhan menabur benih kepada Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus memiliki iman dan bertumbuh. Dia menjadi rasul yang hebat. Kristus menabur firman, rema. Ingat ya, bukan logos yang ditabur Kristus. Karena Kristus sendiri logos, tapi rema itu ditabur Kristus. Maka rema itu dihidupi para rasul. Dan para rasul itu hidup memiliki iman hingga martir. Jadi firman Tuhan itu seperti benih. Dan ketika itu ditabur, itu akan menghasilkan tunas. Masalahnya, ketika firman Tuhan ditaburkan, apakah kita seperti tanah yang tandus, tanah yang berbatu, atau tanah yang di jalanan? Gitu. Ya? Oke Kak, berarti kalau misalkan disimpulkan, apakah pendengaran firman terlebih dahulu atau iman terlebih dahulu yang ada pada manusia, Kak? Kita harus diberi pendengaran dulu. Kita harus diberitahu dulu kabar itu. Ya, mungkin ini agak bertentangan dengan paham predestinasi orang Calvin. Karena gini, di dalam Calvin, pandangan Calvinis, seperti yang kamu bilang Pak Esra tadi, penginjilan itu hanya untuk menyadarkan bahwa mereka telah diselamatkan. Artinya mereka sudah punya, cuma disadarkan bahwa mereka telah diselamatkan. Nah, saya tidak berpandangan demikian. Saya berpandangan semua manusia itu kosong. Maka ketika benih itu ditabur, semua berhak menerima. Tapi masalahnya, maukah semua orang menumbuhkannya? Nah, gitu. Oke, siap. Dalam kegelapan kau jadi terang, firman-Mu menyala, hati ini tenang. Di setiap langkah ku dengar suara-Mu, iman tumbuh kuat hanya dalam-Mu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Setiap kata-Mu menguatkanku, ku sandarkan hidupku padamu. Saat ku ragu, kau beri kepastian. Firman-Mu teguh, sumber pengharapan. Dalam badai hidup, ku percaya selalu. Firman-Mu setia, tak pernah berlalu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Setiap kata-Mu membuatkanku. Saat ku ragu, kau beri kepastian. Firman-Mu teguh, sumber pengharapan. Dalam jalan badai hidup, tak pernah berlalu. Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Setiap kata-Mu menguatkanku, ku sandarkan hidupku
dari pendengaran akan firman Tuhan.